leader Anda sulit sekali untuk berkembang. Hai, selamat pagi teman-teman. Pagi ini senang banget saya sedang berada di Bali. Dan pagi ini sharing kita akan berkisar kepada leadership. Ada 7 poin yang merupakan sandungan dalam sebuah bisnis. 7 sandungan ini kalau Anda lakukan biasanya akan menyebabkan 3 hal terjadi. Pertama, karyawan Anda akan mudah resign. Yang kedua, leader Anda sulit sekali untuk berkembang. Tapi yang lebih parah adalah yang ketiga. Anda akan mengalami penurunan penjualan secara signifikan. Nah, 7 sandungan ini kalau Anda mau catat, Anda catat baik-baik. Dan pastikan kalau ada dari satu dari 7 sandungan ini, Anda harus menuliskan di komen. Karena bisa jadi Anda mengalami problem-problem yang sama dengan 7 sandungan ini. Kita start dari satu poin. Bisnis harus menguntungkan dan bisnis harus bisa berjalan tanpa owner. Itu adalah prinsip pertama. Tetapi untuk bisa membuat bisnis berjalan tanpa owner atau untuk membuat bisnis benar-benar bisa menguntungkan, kita membutuhkan alat-alat bantu. Pertama, kita membutuhkan orang yang bisa diandalkan. Yang kedua, kita membutuhkan strategi marketing yang efektif. Yang ketiga, kita membutuhkan operasional yang konsisten. Dan yang terakhir adalah kita butuh modal atau keuangan yang sehat. Nah, yang jadi tantangan adalah di antara semua ini yang menjadi sandungan selalu yang paling bawah, yaitu apa? Orang yang bisa diandalkan. Nah, apa 7 poin penting yang harus kita buka satu-satu? Yang pertama, sandungan yang pertama, Anda boleh catat ya. Anda harus memiliki manajer yang berfungsi. Tapi sandungannya adalah berapa banyak manajer yang ketika bekerja tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ada beberapa alasan yang mungkin saya bisa sampaikan. Alasan yang pertama bisa jadi nggak pernah di training. Alasan yang kedua bisa jadi manajer-manajer ini adalah orang-orang yang dulunya adalah karyawan, anak buah, lalu kemudian karena prestasi naiklah atau diangkat jabatannya menjadi seorang manajer, padahal tidak memiliki skill manajer. Nah, faktor yang ketiga yang sering kali terjadi adalah karena konflik dengan manajemen. Konflik dengan manajemen artinya apa? Leadernya menginginkan satu hal, tapi ternyata manajemen menginginkan hal yang berbeda. Tidak terjadi keseragaman atau kesepakatan. Hal ini tidak akan bisa berlangsung lama. Karena apa? Karena lama-lama karyawan Anda akan resign. Karyawan Anda lama-lama akan mengundurkan diri. Kenapa? Karena konflik ini tidak mungkin bisa disembunyikan. Yang kedua, kalau Anda ingin memiliki bisnis yang lebih menguntungkan lagi dan lebih autopilot, Anda harus bisa menciptakan komunikasi yang kondusif. Nah, berapa banyak leader yang tidak bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkan perusahaan kepada karyawan? Ini adalah sandungan yang kedua, di mana tim tidak paham maunya leader apa. Kenapa? Ketika mereka melakukan sesuatu, salah. Bikin ini, salah. Bikin itu, salah. Lalu kemudian leadernya stres, marah-marah. Leader kerjanya datangnya siang. Lalu kemudian nyampe kantor, lihat semuanya misalnya bermasalah, lalu kemudian ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ini adalah sandungan yang berbahaya. Karena apa? Kalau karyawan Anda bertahan karena mereka tidak punya pekerjaan, mereka akan menjadi yes man. Yaitu, bos maunya apa sih? Asal bos seneng, asal bos happy, asal bos mau menerima, dan asal bos bahagia. Jadi Anda akan kesulitan melihat orang yang benar-benar berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Karena semuanya adalah orang yang ingin istilahnya cari muka. Sandungan yang ketiga yang saya perhatikan bisa menjadi hambatan yang serius, yaitu manajer ingin bekerja tetapi tidak punya tools untuk bekerja. Saya ambil satu simple example. Pada suatu hari, ada sebuah perusahaan manufaktur yang kepala produksinya sangat berdedikasi. Orangnya memang sangat strong dan mulai dari office boy. Awalnya dia bekerja sebagai office boy, naik tingkat supervisor office boy, supervisor office boy.
Tapi ternyata pada saat dia menjadi supervisor office boy, dia selalu diberbantukan di bagian produksi. Kadang-kadang motong, kadang-kadang ngelas, kadang-kadang ngangkat barang, kadang-kadang delivery, kadang-kadang pergi ke pelabuhan, kadang-kadang jemput barang, kadang-kadang nganter barang. Jadi banyak hal yang dia lakukan sehingga akhirnya yang namanya technical, hal-hal teknis, orang ini sangat-sangat kuat, sangat-sangat mengerti sekali. Apa yang terjadi adalah leader ini kemudian diangkat menjadi orang ini, supervisor OB nih. Jadi dia menguasai 2-3 orang, lalu kemudian mulailah diangkat menjadi staff. Nah, staffnya staff produksi. Staff produksi awalnya dia masuk ke gudang, dia nguasain gudang, lama-lama naik menjadi kepala gudang, lalu kemudian menjadi kepala pabrik. Singkat cerita, kalau Anda punya pabrik, ya, kemampuan ngelas belum tentu membuat Anda bisa mampu menjadi seorang kepala pabrik. Kemampuan Anda untuk menunggu gudang belum tentu adalah tools yang hebat untuk membuat Anda bisa menguasai satu manufaktur. Untuk bisa menguasai manufaktur, Anda harus mengerti waste management. Anda harus mengerti bagaimana cara menciptakan lean system. Anda harus bisa menguasai bagaimana cara mengelola flow. Anda harus mengerti bagaimana cara menghilangkan non-value added process. Nah, ini semua butuh tools. Ini semua butuh strategi. Ini semua butuh pengetahuan. Dan apa yang terjadi ketika pabriknya membesar, orang ini terlihat tidak berprestasi karena tidak pernah dilatih untuk menggunakan tools yang harus dilakukan. Oke, itu adalah yang ketiga. Nah, Anda bisa komen dari 1, 2, 3 ini ada nggak yang Anda sempat lakukan gitu ya. Nah, yang keempat adalah leader yang tidak enak menegur anak buah. Jadi contohnya begini. Saya punya atasan, dulunya sama-sama teman, sama-sama main, sama-sama ngopi, ngerokok bareng, ngegosip bareng. Tahu-tahu saya diangkat menjadi manajer. Pada saat saya harus menegur teman lama saya, rasanya nggak enak. Dan rasa tidak enak ini menjadi pertontonan yang kurang baik karena anak-anak baru lihat, bos, kalau dia yang kerja yang salah dia nggak berani tegur. Nah, kalau dia yang bikin kesalahan nggak ada yang berani marah. Karena apa? Karena dia dulu temenan. Nah, ini pilih kasih. Teman-teman, tidak enak menegur anak buah atau tidak tegas dalam menegur anak buah adalah masalah leadership. Ya, Anda tidak mungkin bisa memiliki bisnis yang profitable, yang autopilot, bisa berjalan tanpa Anda jika Anda tidak tahu atau tidak memiliki sebuah sistem untuk menegur anak buah. Karena kadang-kadang menegur itu tidak selalu atas dasar kemanusiaan, tetapi juga bisa dalam bentuk training, bisa dalam bentuk sistem, bisa dalam banyak sekali bentuk yang bisa membuat proses menegur anak buah ini menjadi lebih gampang untuk dieksekusi manajer. Oke, yang kelima. Yang kelima ini menarik. Problemnya bukan di manajer, problemnya di owner. Owner tidak ngerti fungsi manajer. Karena owner tidak ngerti fungsi manajer, akhirnya manajer ini kerjanya seperti asisten pribadi. Misalnya contohnya begini. Oke, saya punya GM. Kerjaan GM apa? Ngurusin supir. Kerjaan GM apa? Koordinasi kalau saya mau belanja. Maksudnya belanja purchasing ya. Urusan GM ngapain? Kadang-kadang kalau ada orang yang nggak masuk, dia yang harus menggantikan. Ini sebetulnya GM atau Aspri atau apa nih, Superman gitu ya. Jadi karena leadernya yang nggak ngerti fungsi manajer, maka GM-nya dalam tanda kutip seolah-olah menjadi seorang asisten yang harus menggantikan peranan si manajer. Oke? Nah, yang keenam masih masalah business owner adalah tidak pernah ada alignment. Kalau Anda ingin bisnis autopilot, Anda ingin bisnisnya profitable, Anda ingin bisnisnya lebih banyak didatangi oleh customer, kita kan harus memiliki yang disebut sistem. Sistem ini harus dijalankan oleh manajer. Nah, kalau business owner tidak pernah menjelaskan atau tidak pernah menyatukan pikiran bersama-sama dengan manajer dan tim, maka tim gak akan bisa mengerti pikiran business owner.
tim tidak akan pernah paham sebetulnya owner gue maunya apa ya. Owner gue ini sukanya apa ya, pengennya ngapain ya. Yang ini boleh nggak, yang ini boleh nggak, dia nggak paham. Dan akhirnya membuat si manajer harus berkreasi, memutuskan keinginannya sendiri, mudah-mudahan tidak salah. Ya, pada saat manajer yang berinisiatif tadi melakukan ternyata salah, pasti kena omel, betul ya? Tapi ada faktor kedua, yaitu jenis manajer yang tidak berani ambil keputusan. Jenis manajer yang tidak berani ambil keputusan, dia akan menunggu sampai business owner melakukan instruksi. Nah teman-teman, Anda harus berhati-hati dengan 6 poin ini. Poin ke-6 ini adalah poin yang sangat-sangat banyak terjadi karena banyak bos pikirannya begini. Lu kan manajer, gua sudah hire lu sebagai manajer. Kenapa lu nggak ngerti maunya gua? Kan lu yang manajer, gitu kan? Saya tugasin kamu untuk bisa menyelesaikan problem-problem di perusahaan. Nah, Anda harus berhati-hati bahwa kita tidak bisa baca pikiran dan akan lebih baik kalau ada komunikasi yang intensif. Dan yang terakhir, lebih fokus kepada masalah, bukan fokus pada mengeksekusi rencana. Jadi Anda bisa bekerja dua hal. Satu, Anda bisa bekerja dengan ada problem apa diselesaikan, ada problem apa diselesaikan, ada problem apa diselesaikan. Tapi Anda juga bisa melakukan hal yang kedua, yaitu buat rencana. Rencana ini yang dieksekusi apapun problemnya. Karena apa? Karena bisa jadi semua problem yang ada di bisnis Anda tidak semua harus ditangani. Ternyata tidak semua harus ditangani. Hanya 20% problem yang akan mempengaruhi goal Anda. 80% bisa jadi hanya noise. Teman-teman, kalau Anda ingin memiliki bisnis yang autopilot, yang tersistemasi, yang bisa membuat bisnis Anda berjalan dengan baik, 7 poin ini harus lenyap. Dan untuk bisa lenyap, Anda butuh transformasi. Yang ditransformasi adalah manajemen dan leadership. Teman-teman, thank you so much. Hari ini saya ada di Bali dan sampai ketemu di live kita berikutnya. Saya Tom MC Play. Salam pencerahan.